Boleh dibuka dulu. Baik, untuk memulai tutorial pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Boleh aku yang baca. Di sini ada laporan kasus dan seorang seorang pasien berusia 77 tahun dirawat di rumah sakit sejak 2019 dengan keluhan benjolan keluar dari jalan lahirnya. Benjolan keluar jika pasien mengedan dan hanya bisa dimasukkan kembali dengan tangan. Nyeri saat buang air kecil, benjolan tersebut mengeluarkan cairan disertai dengan nyeri yang hilang timbul. Keluhan lainnya yang sering dialami adalah sesak napas saat berjalan, konstipasi, dan juga fesesnya yang keras. Sini dilihat di gambarnya di sini benjolan keluar dari jalan lahir pada pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital yang diukur, tekanan darahnya di sini hipertensi. Lalu 140 per 80 ml per air raksa untuk pernapasannya di sini sedikit meningkat 22 kali per menit dan denyut nadinya di sini normal. 77 kali per menit. Untuk suhunya juga dia normal 36,5 Celcius. Untuk saturasi oksigennya di sini sedikit menurun yaitu 97%. Pada pemeriksaan obstetrik dan ginekologi dari hasil pemeriksaan luar muncul benjolan di sebagian jalan lahir dan dinding vagina. Hasil pemeriksaan pada vagina dalam batas normal, tetapi definitif yang diberikan dari tindakannya itu histerektomi total, salpingoverektomi dekstra, salpingektomi sinistra, dan venetrofikasi. Pasien juga diberikan injeksi anbalkim 1 gram per 12 jam untuk mencegah infeksi dan juga ketorolak 30 miligram sebagai obat analgesiknya. Nah, Punten teh kayaknya di bawah gambar yang dua titik itu ada kata-kata lagi. ya, Nah ya. itu Atas di teh. atasnya tadi teh. Nah itu. Nah, di sini untuk gambar 2 histerektomi total, samiotomi dekstra, dan juga salpingektomi sinistra, dan juga ventrofikasi. Edukasi yang diberikan mengenai tindakan pembedahan yang telah dilakukan, prognosis pada pasien ini yaitu bonam, berarti baik. Identifikasi, langsung identifikasi aja berarti ya. Langsung catat di Gdocs. Berarti ini tuh benjolannya di bagian vaginanya ya. Kenapa lagi? Iya. Keluar dari Hmm. vagina. Oh iya, uterusnya. Prolaps uterus. Terus ini eh, tidak ada mual dan muntah. Oh iya, pada eh, sini ya. Batuk gimana? Dan feses yang keras seperti kotoran kambing.
Iya. Kayak kotoran kambing. Feses. Kenapa? Emang kayak kotoran kambing fesesnya. Iya nih. Apa si apa namanya tuh si paragraf yang laporan kasus itu tuh ada lanjutannya lagi tuh ke kanan yang sebelah gambar. Yang di dekat gambar ya. Itu acak-acakannya tulisannya. Heeh. Iya, Acak-acakan. itu eh, konstipasi dan feses yang keras seperti kotoran kambing. Keluhan demam, batuk, mual, dan muntah disangkal. Mm-mm. Mas Jadi astaga. nggak ada demam, nggak ada batuk, mual maupun muntah. Berarti gejalanya hampir mirip sama ini ya, kanker CA yang dulu. Kenapa aja? Rektum. Gejalanya agak mirip sama yang kanker. Heeh. Fesesnya kayak kotoran kambing. Oh, CA rektum kan. Iya, Di sini yang kena bagian uterus ya. Hmm. ada demam juga ya. Nggak ada katanya, nggak ada demam. Di keluhan demam. Disangkal, Cak. Oh, itu tuh ke situ. Hmm. Iya Hmm. kayaknya iya di situ. Oh, keluhan demam, batuk, mual, dan muntah Nah, disangkal gitu ya. disangkal, soalnya koma ya. Mm-mm. Hmm, terus berarti dikasih tahu terapinya ya, diberikan terapi definitif berupa tindakan histerektomi total, salpingoperektomi dekstra, sinistra, kita coba ya, di kita mau kirim grup. Itu soal pengobatan yang berat. Hmm, edukasi yang anak misalnya dalam profesi berkesannya itu bonam, bagus Pak. Ada lagi nggak yang perlu ini? Ini itu doang ya laporannya. Iya sih, itu aja kalau dari case-nya. Berarti kita langsung ke identifikasi dia aja. Kata yang tidak diketahui dulu nggak, Cak? Iya, yang dari ketahuinya. Berarti kalau kayak gini kita bahas, tapi udah deh. Tapi basic science-nya mah kan udah ya. Oh, yang kayak service Kenapa? gitu kan udah. Basic science-nya mah udah. Udah sih anatominya paling Ini sisa yang bahan-bahan patologi kan ya. sisanya. Paling cari patologi sih. Mm-mm. Iya, dari si prolaps. Prolaps. Jadi kayak servisitis gitu-gitu kan. Oke, coba sambil dilihatin ya. Hmm, Berarti sekarang bahas apa? hmm, kita bahas
Kalau si bagian ininya mana? Istilah baru, istilah medisnya. Istilah Perlu baru di. Mm-mm. Paling yang apa tindakan-tindakan gitu. histerektomi, histerektomi, salpingo-oophorectomy, Mm-mm. salpingotomi, ventrifikasi. Ya paling gitu sih. Coba kita bahas konten. Terus berarti konsep yang ingin diketahui berarti yang ini ya. Ininya ya paling maternal Langsung gitu ya. patologisnya mungkin nanti dede dari si prolapsnya apa aja gitu kali. Dari apanya? Dede dari penyakit si prolapsnya itu apa Oh aja. iya. Heeh. Berarti kalau gitu kita sambil buka SKD aja. Kan? Aku cek SKD. Hmm. Nah, sip ini. Eh, yang- eh, punten teman-teman. Saya apa? Si layarnya jadi layar aku aja atau sama Tamel? Cheat aja. Jadi bisa milih gitu. Ya bisa milih. Oh, jadi bisa dua kan? Maksudnya Tamel share screen, aku juga share screen ya? Ya. Oke, sip. Aku buka SKD ya. Nah ini, eh kalau di sini tuh ada prolaps uterus sama sistokel, rektokel. Tapi si stokel sama rektokelnya kalau di atas satu SKDI-nya. Nah iya, tapi emang sebenarnya mereka tuh penyakit yang berbeda. Hmm, perlu dicari apa enggak ya? Satu Soalnya soalnya. satu tahu cheat. Iya ya. Atau pending dulu deh. Jangan dulu kali ya. Mungkin ini abses bisa nggak sih? Abses Abses, abses mana abses? tuh Yang abses ini folikel lambat atau kelenjar sebasea. bisa sih bisa. Soalnya kalau lihat Nah, dari NCBI, dari DD, dari si prolaps uter itu dia salah satunya ada sistokel, rektokel, sama abses. oke, sip. Berarti, berarti itu bisa jadi DD. Terus paling ini nih, Kista Gardner. Kista Mhm. Gardner.
Terus, Lupus aleniuma benda asing ya pada iya, vagina. ini mah kayaknya benda asing ya. Perlu nggak ya benda asing? Kalau gini, benda asing. Tapi kayaknya cukup sering deh. Apa Mau polip, dimasukin aja dulu. Kenapa? polip endoservik atau kista. Polip. Kan polip tuh kan Ini sama dua kayak tapi. benjolan gitu kan ya? Iya sih. Cuman SKD-nya dua. Apa perlu Iya di sih. ini sama? Kalau kalau pulnus itu apa sih? Pulnus pada Apa? pulsa dan pulnus. Pulmus. Coba. Luka gitu. Iya, luka. Ah, oke. Apa lagi ya? Hmm, Mungkin itu dulu kali, Cip. itu dua aja ya. Nanti ditambahin. Oke. Bentar. Atau enggak nanti konfirmasi lagi aja, dokter. Berarti udah ini dulu ya. Oke. Oke. Berarti dedenya tuh tadi eh abses ya. Abses Ya, folikel sama kista rambut apa? sama kista Gardner. Ya, Folikel apa? folikel Abses rambut teh. folikel rambut teh. Disatuin teh. Hmm, abses folikel. Terus Gardner. Kista Kista Gardner. Gardner. Tidak pun tanpa kista. Oh iya pakai kista teteh punten. Oke. Oke. Hmm, apa lagi? Berarti kita lanjut ke itu dulu aja. Pembahasan dulu atau gimana? Pembahasan boleh deh. Nanti ke pembahasan dulu aja. Mau lanjut visio dulu. Mau visio apa mau Fisio, histo dulu? histo teh berarti yang tambahannya tuh terkait bukan apa tuh kemarin teh? Vagina, Ini histofagina, vulva Sama pulpa ya. sama vulva histobartholin. sama pustulin. Betul, betul. Berarti apa dulu nih? Oke. Ketua Dinisa bagaimana? Iya, boleh. Apa dulu nih? Eh, Boleh apa? fisiologi dulu aja. Fisiologi. Nah, Boleh. Boleh, boleh. Yang Kemarin sampai 154 teh. kemarin Kenapa? sampai ah 154. Kenapa, Bang? Satu dia kemarin udah. ini kan Yang Ya, ini kan ya? Hmm. suaraku teh kecil ya. Di aku mah cukup damang. Oke. Jadi ya, eh, jadi untuk pembahasan fisiologi selanjutnya itu tentang siklus ovarium. Buat siklus ovarium itu proses fisiologis yang terjadi pada wanita setelah pubertas dan berulang setiap bulan.
Siklus ini berperan dalam pematangan folikel dan juga pelepasan sel telur atau ovulasi yang dikendalikan oleh hormon reproduksi. Untuk siklus ini terbagi jadi dua fase utama, itu fase folikular sama fase luteal. Kalau fase folikular itu fase dari awal hari pertama menstruasi sampai sekitar hari ke-14. Nah, sebelum fase folikular ke fase luteal itu tuh ada namanya fase ovulasi. Itu tuh biasanya berlangsung cuma sehari, yaitu di antara folikular sama luteal. Nah, fase luteal itu setelahnya sampai ke haid hari pertama. Buat durasinya sekitar 28 hari, tetapi bisa bervariasi tiap individu. Boleh di next teh. Nah, ini fase folikular kayak yang tadi aku bilang, dia tuh dari hari pertama menstruasi hingga ovulasi, kurang lebih sekitar 2 mingguan. Nah, siklus ovarium fase folikular ini berlangsung dari hari pertama mens hingga ovulasi. Pada fase ini, hormon FSH atau follicle stimulating hormone berperan penting dalam merangsang pertumbuhan folikel dalam ovarium. Kemudian di antara folikel-folikel yang berkembang tuh, jadi kan kalau spermatogenesis gitu, nanti kan spermanya bakal ngebelah, ngebelah, ngebelah jadi banyak ya. Nah, kalau di cewek itu cuman kayak yang kemarin Pasya jelasin, itu walaupun ngebelah oosit primernya, terus nanti jadi ada badan polar pertama, terus badan polar kedua sama oosit sekunder. Nanti itu yang jadi ovum matang tuh cuma satu. Beda kalau sama cowok kan jadinya banyak. Kalau yang cewek cuma jadinya satu. Nah, dari folikel-folikel yang berkembang tuh bakal cuma satu yang dominan. Itu tuh dikenal sebagai folikel graft. Folikel ini akan mempersiapkan untuk produksi estrogen dalam jumlah yang tinggi yang akan membantu menebalkan dinding endometrium sebagai persiapan untuk kemungkinan implantasi embrio. Jadi tuh pas fase folikuler tuh akan FSH bekerja. Itu bakal nebelin dinding-dinding rahim karena di fase itu persiapan kalau si sel telurnya dibuahi. Jadi kalau sel telurnya dibuahi sama sperma, di dinding rahimnya tuh udah kuat karena dia udah mulai menebal. Nah, seiring meningkatnya kadar estrogen, mekanisme umpan balik positif terjadi yang memicu lonjakan hormon luteinizing hormon atau hormon LH. Lonjakan ini kemudian menandai akhir fase folikuler dan memicu proses ovulasi. Untuk prosesnya itu ada 4. Yang pertama yang rekrutmen folikel, yang tadi pertama. Jadi terus nanti bakal ada seleksi folikel dominan. Jadi cuma satu yang dominan. Terus bakal ada peningkatan produksi estrogen buat penebalan dinding endometrium sama puncak estrogen dan lompatan luteinizing hormon yang menyebabkan ovulasi. Nah, buat fase ovulasi boleh di next. Itu tuh biasanya terjadi di hari ke-14. Dia tuh pada fase ini lonjakan LH menyebabkan folikel yang matang pecah dan melepaskan sel telur ke tuba falopi yang dimana pembuahan dapat terjadi jika bertemu dengan sperma. Setelah ovulasi, folikel yang pecah tidak lagi berfungsi sebagai tempat pematangan oosit, melainkan akan berubah menjadi struktur baru yang disebut korpus luteum yang menandai fase awal luteal. Kemudian untuk ciri-ciri ovulasi itu, jadi kalau ovulasi itu kan sebutannya masa suburnya wanita. Jadi kalau emang kayak misalkan mau lebih pasti gitu atau lebih tinggi kemungkinan si ovum sama spermanya itu ketemu, jadi lebih kemungkinan dibuahinya lebih tinggi itu pas masa ovulasi. Itu ada ciri-cirinya kalau di wanita. Biasanya peningkatan suhu basal tubuh, kemudian perubahan lendir serviks menjadi lebih jernih dan elastis, sama biasanya ada nyeri ovulasi ringan pada salah satu sisi perut gitu. Boleh di next. Nah, ini buat fase yang terakhir itu fase luteal. Itu tuh terjadi setelah ovulasi hingga mens berikutnya. Itu tuh eh, folikel yang pecah berubah menjadi korpus luteum yang berperan dalam produksi hormon progesteron dan estrogen dalam jumlah yang lebih tinggi. Progesteron bertanggung jawab untuk mempertahankan ketebalan endometrium agar siap menerima embrio jika terjadi pembuahan. Selama fase ini, kadar FSH dan LH ditekan untuk mencegah perkembangan folikel baru sebelum siklus saat ini selesai.
Jadi nanti progesteron sama estrogen ini eh, biar si pertahanin biar si dindingnya tetap dinding endometriumnya tetap tebal dan nggak luruh. Nah, pada fase ini FSH sama LH tuh ditekan fungsinya, jadi dia nggak bentuk folikel baru sampai si fase luteal ini selesai. Jika terjadi pembuahan, korpus luteum akan tetap aktif dan terus memproduksi progesteron untuk mendukung perkembangan kehamilan. Namun jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan mengalami degenerasi dan berubah menjadi korpus albicans. Produksi hormon progesteron dan estrogen menurun drastis menyebabkan peluruhan endometrium yang berujung pada menstruasi. Jadi kalau dia nggak ada pembuahan, nanti si korpus luteum ini bakal berubah jadi korpus albicans, terus dia bakal ngeluruh si dinding endometriumnya jadi menstruasi. Terus siklus ini akan kembali ke fase folikular untuk proses baru. Jadi udah menstruasi, udah lurus semua, baru nanti ngebentuk folikel baru, baru nanti dipilih lagi folikel primer, baru balik lagi ke penebalan dinding endometrium. Jadi fasenya ngulang terus setiap bulan. Itu normalnya. Kemudian boleh di next step. Nah, ini untuk hormon-hormon dalam siklus ovarium itu ada 4. Ada FSH buat merangsang pertumbuhan folikel, terus ada LH buat memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum, estrogen buat menebalkan dinding endometrium dan mengatur FSH, serta LH melalui umpan baik hormonal, sama progesteron itu buat mempertahankan endometrium dan menghambat produksi FSH dan LH setelah ovulasi. Nah, ini gambarannya boleh di next step. Nah, ini siklusnya. Jadi, kalau yang pertama, ini kan fase pertama nih. Ente, kelihatan nggak materinya? Kelihatan, kelihatan. Nah, di fase pertama ini, oosit primer, dia itu kan awalnya bakal di fase yang awal, fase folikular, itu kan bakal ada pembentukan folikel-folikel. Nah, baru nanti bakal ada pemilihan dari si folikel utama atau folikel primer. Nanti udah dipilih nih folikel primernya. Terus dia tuh bakal di dalam folikel primer tuh ada oosit primer yang dikelilingi oleh lapisan sel granulosa yang mulai berkembang. Jadi eh, ini kan si folikelnya. Terus di dalamnya ini ada oosit primer. Dia tuh dilindungin sama sel granulosa yang mulai berkembang. Nanti dia tuh bakal si folikel primer itu bakal berkembang jadi folikel prenatal. Nah, kan di dalamnya ini ada oosit primer kan. Nah, terus tuh sel granulosanya tuh bakal mengalami proliferasi lebih lanjut. Jadi ngebentuk zona pelusida sebutannya di sekitar oosit. Jadi tuh si sel-sel granulosanya bakal lebih menebal buat ngejaga si oosit primernya. Terus eh, setelah itu di folikel sekunder atau eh, jadi itu kan dari folikel prenatal itu jadi folikel sekunder atau folikel antral. Nah, dia tuh di jaringan sekitarnya itu bakal ngebentuk sel sel baru, ada sel TK namanya atau TAKA sel yang mengubah sel folikel primer menjadi folikel. Oh iya, lanjut. Tadi salah. Jadi ulang lagi ya. Jadi dari folikel primer dia tuh bakal ada pembentukan sel TK di kelilingnya yang ngebuat folikel primer berubah jadi folikel prenatal. Sama dia tuh bakal ada proliferasi sel granulosa yang banyak, jadi lebih tebal. Terus bakal ke folikel antral, yang dimana folikel ini mengalami pertumbuhan lebih lanjut di bawah pengaruh FSH, yang menyebabkan terbentuknya ruangan bersih cairan atau antrum dalam folikel. Itu tuh ada pembentukan antrum di sini. Terus setelah folikelnya matang, dengan ukuran sekitar 12 sampai 16 mm, antrum ini atau ruang yang berisi cairan ini bakal lebih membesar. Itu bakal terus membesar yang menandakan folikel siap untuk mengalami ovulasi. Terus
eh, pas masa pas masa ovulasi. Jadi tuh si folikelnya udah siap banget. Kalau dia folikelnya udah matang, terus dia bakal pecah akibat lonjakan LH yang lepasin oosit sekunder yang dikelilingi korona radiata dan zona pelusida ke dalam tuba falopi. Jadi dia tuh bisa keluar ke menuju ke tuba falopi buat terjadinya ovulasi atau pembuahan. Nanti dia bakal membentuk korpus luteum yang menghasilkan progesteron dan estrogen. Korpus luteum sendiri itu ini, korpus luteum itu yang ini nih. Dinding-dinding ini yang kuning, dia tuh fungsinya buat korpus luteum ini berkembang dengan cepat dan akan mengeluarkan hormon yang membantu mempersiapkan endometrium untuk implantasi jika terjadi pembuahan. Jika tidak ada kehamilan, korpus luteum dia tuh bakal berubah menjadi jaringan parut, sebutannya korpus albicans, yang bakal luruh kalau pas fase menstruasi gitu, pas fase luteal. Jadi kalau dia terjadi pembuahan, si ovumnya ini bakal kalau dia normalnya, ovum kan bakal ke tuba falopi, terus terjadi pembuahan, baru posisinya si dinding endometriumnya udah tebal, jadi si ovum yang udah ter apa namanya terbuahi sama sperma bisa kuat di endometrium gitu, di dinding rahim. Nah, tapi kalau si ininya nggak terbuahi ovumnya, nanti si dinding-dinding yang tebal ini bakal jadi jaringan parut, jadi dia luruh, dan ovum ini juga bakal luruh juga bareng menstruasi. Itu buat siklusnya. Kemudian untuk apa namanya kesimpulannya di next slide-nya, itu tuh siklus ovarium tuh berlangsung 28 hari dari fase folikular itu hari pertama haid sampai masa ovulasi sekitar 2 minggu. Terus ovulasi itu di hari ke sekitar 14 dan fase luteal dari hari ke-14 sampai hari pertama fase folikular atau hari pertama mereka yang cewek ini haid. Untuk hormon utama yang bekerja itu ada FSH, LH, estrogen sama progesteron yang masing-masing fungsinya udah dijelasin tadi ya. Kalau FSH itu buat perangsang pertumbuhan folikuler rambut, folikuler ovarium, folikel ovarium. Kalau LH itu memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum yang menebal nantinya. Terus estrogen ini menebalkan dinding endometrium dan mengatur FSH serta LH melalui umpan balik hormonal, sama progesteron buat mempertahankan dinding endometrium, sama dia tuh ngambat si FSH sama LH. Nah, kalau nggak terjadi fertilisasi, korpus luteum mengalami degenerasi. Jadi yang tadi dia berubah jadi jaringan parut, jadi korpus albicans. Dia luruh, terus hormon-hormon bakal menurun dan menstruasi terjadi. Sama jika terjadi fertilisasi, korpus luteum bakal tetap aktif buat mendukung kehamilan. Jadi si calon janin ini bakal tetap dilindungin gitu bahasanya. Tuh. Ada yang mau ditanya? Izin mau konfirmasi aja, Mam. Boleh aja. Jadi kalau misalnya pas positif korpus luteum itu kalau misalnya dia tidak divertilasi dia kan nanti akan meluruh ya. Terus kalau misalnya dia terjadi fertilisasi berarti dia bakal aktif untuk mendukung kehamilan itu tuh dia nanti bakal menghasilkan hormon-hormon itu atau gimana mendukung kehamilannya itu apakah dia memberikan nutrisi atau kayak gimana? Dia lebih ke itu ya, yang hormon. Jadi dia Oh, penghasil buat dari si nguatin hormon rahimnya itu. aja, bukan nutrisi. Oh, karena kan apa pas pada masa eh, hamil juga kehamilan juga butuh si hormon FSH sama si LH estrogen sama progesteron itu ya Iya. Cuman berarti yang dihasilkannya FSH selama sama LH ini ditekan kerjanya, Cak. kalau Karena pas waktu FSH sama LH fertilisasi. buat karena FSH sama LH ini buat pembentukan folikel baru. Hmm, Jadi kayak kalau berarti pembentukan hormon estrogen sama progesteron aja
Kalau nanti si korpus luteumnya kan dia bakal ngebentuk gitu kan jadi aktif, nggak meluruh kalau ada fertilisasi. Heeh. Berarti dia nanti buat memicu sekresinya estrogen sama progesteron. Ya, jadi buat ngedukung nguatin si endometriumnya juga sama nekan kerja FSH sama LH biar nggak ada pembentukan folikel baru. Karena dia Oke, udah ada satu yang harus dijaga kan. oke, makasih. Ada lagi yang mau nanya? Dari aku cukup, Mam. Oke, boleh. Yang lain? Cukup. Man, man, man. Cukup, cukup. Jadi simpelnya kalau mau nginget-ngingetnya tuh, kan dia 3 fase. Fase pertama yang pas hari pertama haid sampai dia beres, sampai masa ovulasi. Terus ovulasi itu pas masa subur-suburnya. Jadi kalau mau ada implantasi implantasi apa sih namanya? Pembuahan dari sperma, itu paling bagus pas masa ovulasi. Sama yang ketiga dari fase ovulasi ke menstruasi. Jadi penebalan si dindingnya atau corpus albicans, eh corpus bukan albicans ya, corpus luteum. Nanti kalau corpus luteumnya kalau si ovumnya nggak dibuahi, corpus luteumnya bakal jadi jaringan parut terus seluruh pas masa fase lutea pas fase folikular. Jadi dia jadi haid. Itu aja. Mam boleh nanya nggak? Boleh teh? Eh, Tadi tuh fase fertilisasi itu yang baik pas ovulasi sebelum atau sesudahnya? Kayak debat. Fase ovulasi itu cuman terjadi sehari, Teh. Kalau yang ku baca ya, Mm-mm. ngomongnya itu fase fase paling suburnya wanita. Jadi itu di antara di hari terakhir haid sampai pembentukan penebalan dinding endometrium. Hmm. Sehari atau gimana? Kalau ngomongnya kurang lebih di hari ke-14. Kan itu tuh 28 hari. Berarti Ya, 14 buat fase folikular, 14-nya lagi buat ovulasi atau gimana sih? enggak. Jadi 14 fase luteal, 14 fase folikular. Oh, Nah, di antara itu ada fase ovulasi. Ovulasi. oh, oke. Terus mau nanya, Mam, contohnya kan tadi bagusnya pembuahan itu di fase ovulasi ya. Terus bisa nggak sih kayak pas fase luteal atau contohnya pas mau menstruasi nih, terus terjadi kayak pembuahan itu bisa nggak kayak gitu? Atau ada Bisa, resiko ke bisa pembuahan? aja teh. Oh, Bisa. Cuman kan ada orang-orang yang entah kalau misalkan di cowoknya spermanya lemah, gitu, kayak spermanya berenangnya kurang bagus. Nah, itu tuh jadi faktor yang kayak nantinya kalau di fase luteal, pembuahan, si spermanya tuh nggak ketemu sama si ovum. Cuman kalau di fase ovulasi, itu tuh sebutannya eh, persentase buat terjadinya pembuahan tuh lebih tinggi gitu. hmm. Satu lagi, Mam. Berarti kalau penebalan dinding itu berarti fisiologisnya itu untuk mempersiapkan kekuatan dari si ini, Iya, dinding. Kalau ada pembuahan gitu. iya teh. Cuman kalau nggak terjadi pembuahan dalam 2 minggu itu, Hmm. dia namanya kan corpus alenium, corpus luteum. Nah, corpus luteum ini bakal jadi jaringan parut, jadi luruh aja kalau nggak ada pembuahan dalam 2 minggu. Jadi itu masuk ke fase yang pertama, yang haid hari pertama. Itu dindingnya itu dia di dinding mana aja itu, Mam?
di dinding endometrium teh, di dinding-dinding kan rahim tuh bentuknya kayak Buah piramida kebalik ya. buah pir. Coba. Nah, di dinding itu ada lagi yang mau ditanya. Satu lagi mam, luruhnya itu karena apa? Ada kerja dari apa gitu kayak sel-sel apa gitu. Kalau luruhnya itu, yang itu teh korpus luteumnya berubah. Baik, dokter. Udah izin dok tadi sempat sudah dibahas case report. Nah, dilanjut ya teh. Jadi luruhnya itu karena si korpus luteumnya itu kan si ovumnya nggak dibuahi. Si korpus luteumnya itu berubah jadi jaringan parut. Sebutannya gitu sih teh. Makanya dia ikut luruh. Jaringan parut itu kan kayak jaringan luka sisa gitu. Lepasnya itu mam, kayak lepasnya si jaringan parut itu kan dia kayak nempel gitu ya, atau dia lepas sendiri gitu. Nah, ini karena sekresi hormonnya juga udah mulai nurun deh teh. Jadi nggak ada yang nyokong kekuatan si dinding endometriumnya, makanya dia luruh. Karena di fase luteal ini kan hormon-hormon mulai turun kalau di hari-hari terakhir, makanya dia luruh. Jadi kayak estrogen sama progesteronnya mulai turun. Jadi nggak ada yang mempertahankan si endometriumnya, jadi dia luruh. Si korpus luteumnya jadi jaringan parut. Mungkin buat pembentukan folikel baru juga, jadi si LH sama Ya, si FSH-nya di dia, persiapan buat pembentukan folikel baru, ya jadi dia progesteron, FSH sama estrogen LH-nya dia turun, meningkat. FSH-LH meningkat. Oke, makasih mam. Izin bertanya, Oleh itu kan bahasanya meluruh ya, berarti dia emang apa namanya yang tadinya dia itu kuat, eh dia endotelium ya tadi ya, yang gak kuat itu endometrium. endometriumnya itu berarti jadi meluruh kayak mencair gitu ya? Apa gimana? Iya, kalau dibilang mencair aku nggak tahu juga ya. Tapi kan itu tuh eh, si Atau dindingnya kayak awalnya. atau kayak kayak bahasanya tuh kayak misalnya sesuatu dipecah oleh enzim gitu. Kan kalau dipecah berarti menjadi partikel yang kecil-kecil. Kalau meluruh kan kayak yang mencair gitu. Apakah ada yang mempengaruhinya? Izin mau mungkin sama teh. Jadi eh, nanti itu dia bakal lisis gitu teh. Nah, Oh, ya oke karena oke. dia lisis, akhirnya Hmm. hancur kan. Kayak bisa dikeluarin. Oh, baik, baik. Thank you, thank you. Berarti Oke. eh, berarti itu kayak reaksi, ada kayak reaksi peradangan gitu nggak sih? Kan biasa kan kalau luruh itu kayak cewek menstruasi itu kan sakit ya. Kayak gitu nggak sih? Salah satunya. Kalau pemahaman itu sih kayaknya
Karena kan sebelumnya juga dia udah kebentuk jaringan parut, otomatis udah nggak terlalu kuat gitu kan. Terus mungkin dia nanti lisis gitu. Aku juga izin buat nambahin. Jadi nanti itu kan eh, si apa namanya tuh sel-sel endometriumnya itu dia bakal meluruh tuh kan ya. Berarti itu diakibatkan oleh lisisnya dari si sel korpus luteumnya gitu ya. Sehingga nanti itu artinya kan dia terjadi suatu apoptosis ya, kematian sel yang emang yang bisa dibilang fisiologis ya, kematian sel yang sudah direncanakan gitu. Nah, nanti itu seiring dia melakukan apoptosis, nanti itu bakal ada pelepasan dari prostaglandin juga yang nanti memicu kontraksi dari pembuluh darah, ya apa? Kontraksi dari pembuluh darah dan nanti bisa nyebabin eh, peradangan juga, ya, peradangan juga terus nanti itu si prostaglandin juga bakal micu kontraksi dari sel otot polos di eh, uterus itu gitu ya, yang nanti itu fungsinya buat membantu dalam meluruhkan sama ngeluarin si lapisan endometrium yang tadi udah lisis kayak gitu. Nah itu juga yang bisa bikin nyeri karena kontraksi. Terus juga mungkin ada pengaruh dari si FSH sama LH-nya mungkin ya. Karena dia kerjanya meningkat, jadi bisa ngeluruhin atau ngelisisin dari si corpus luteumnya juga gitu buat pembentukan dari si apa folikel baru. Iya, ha-ha. Buat persiapan kan. Jadi ibaratnya dihancurin dulu atau dilisisin dulu yang sebelumnya karena dia udah jadi jaringan parut ya tadi Imam ya. Jaringan parut kan. Akhirnya nanti dikeluarin dulu lewat menstruasi gitu kan ya, kontraksi. Terus buat persiapan pematangan sel folikel yang baru, efek selnya dia lagi kayak gitu. Mau nambahin dikit ya. Jadi tuh kenapa kalau di fase luteal tuh si apa namanya korpusnya luruh korpus luteum. Soalnya dia tuh nggak ada pembuahan ya. Jadi tuh si janinnya nggak ada di sana. Kalau dari Sherwood ngomongnya ada hormon penting namanya HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Dia tuh fungsinya buat ngejaga si korpus luteum yang ngesekresiin yang pertama kali ngesekresin itu dari plasenta janin. Makanya kalau nggak ada kebentuk si nggak ada terjadi pembuahan, nggak ada si pembentukan calon janin, si HCG-nya nggak ada, jadi si korpus luteum tuh nggak ada yang mempertahankan gitu. Gitu. Makanya dia lisis gitu emang. Iya, Oke, makasih. Lanjut aja. Ada yang mau nanya lagi nggak? Aman, aman. Jadi lanjut aja. Boleh. Oke, jadi ini histologi. Jadi kan kemarin tuh udah sampai bahas sampai ke uterus kan. Terus kemarin ada tambahan tambahin juga dari histologi vagina dan lain-lainnya. Dari sini yang pertama tuh dari histologi si vagina terlebih dahulu. Jadi dinding dinding vagina itu tidak memiliki kelenjar dan terdiri dari tiga lapisan. Yang pertama itu ada mukosa.
Jadi si mukosanya dari si mukosa vagina itu dia tuh epitel berlapis gepeng dengan ketebalan 100 sampai 200 mikrometer pada orang dewasa. Dipengaruhi si dindingnya itu si dinding vaginanya itu dipengaruhi oleh estrogen. Epitel menyintesis glikogen yang diubah bakteri menjadi asam laktat sehingga dia menurunkan pH dan melindungi dari patogen. Lamina propria itu kayak ada juga lamina propria kayak serat elastin dengan banyak papila sempit yang menonjol ke dalam epitel. Lalu dia juga mengandung limfosit dan neutrofil dalam jumlah yang besar. Lalu yang kedua itu ada lapisan muskularis. Dia tuh nanti di bagian vagina itu terdiri dari otot polos dua lapis. Yang pertama itu ada lapis sirkular dekat mukosa. Yang kedua itu ada lapis longitudinal lebih tebal di dekat adventitia. Nah, kalau adventitia itu dia itu kayak serat elastin, memberikan kekuatan dan elastisitas pada dinding vagina, menghubungkan vagina dengan jaringan sekitar dan juga dia itu mengandung plexus vena luas, pembuluh limfa dan juga saraf. Jadi masing-masing lapisnya itu punya punya fungsi masing-masing. Kalau dari mukosanya itu dia itu lebih kayak ke menjaga si pH dari si vaginanya. Kalau di kalau lapisan muskular dia itu sebagai kayak lapisan bagian ototnya. Nah, kalau si adventitia itu buat kayak tempat plexus venanya, pembuluh limfa dan juga saraf-sarafnya. Next slide. Nah, ini kalau untuk dari secara gambaran histologisnya dari sini tuh dari ada bagian lamina propria ini lamina propria. Lalu juga ada bagian epitel. Di sini bagian epitelnya. Lalu juga di sini juga ada lapisan tadi ada lapisan muskularisnya juga. Boleh dilanjut? Nah, kalau untuk dari vulva, jadi genital eksternal wanita itu atau vulva itu mencakup beberapa struktur yang semuanya ditutupi oleh epitel squamous berlapis. Jadi nanti itu ada vestibulum. Vestibulum adalah ruang yang dindingnya meliputi kelenjar vestibular tubuloasinar. Kalau labia minora itu adalah lipatan kulit yang tidak memiliki folikel rambut tetapi banyak memiliki kelenjar sebasea. Kalau labia mayora itu homolog dan secara histologis mirip dengan kulit skrotum. Kalau klitoris adalah struktur erektil yang homolog dengan penis dengan corpus cavernosa berpasangan. Mukosa struktur ini yang kaya akan saraf sensorik dan reseptor taktil yang juga ditemukan di kulit. Penting juga dalam fisiologis gairah seksual. Nah, kalau kelenjar Bartholin, kelenjar Bartholin adalah kelenjar yang terlihat membentuk kelenjar Bartholin di dinding vagina. Kelenjar Bartholin ini itu berukuran sekitar 1 cm dan sekresinya mengalir melalui saluran yang dilapisi oleh epitel berbentuk kubus ke epitel transisi. Kalau dari histologi, dari tambahannya yang dari yang kemarin, mungkin segitu aja. Selanjutnya mau bahas apa? Basic science berarti udah selesai ya? Patologi aja? Itu gimana? Boleh. Patologinya mau bahas apa?
Yang belum apa aja ya? Apalagi maksudnya? Berarti kita sampai Genital ejakulasi dini. wanita. Genital wanita yang belum. Oh iya. Iya, belum. Kita Bartolin belum kan? Belum. Oh iya, kisah Bartolin belum. Oke. Aku izin presentasi ya. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas dari patologinya, yaitu terkait dari kista Bartholin. Jadi untuk definisi dari kista Bartholin, itu juga dikenal sebagai kelenjar vestibular yang lebih besar. Dari si kista Bartholin ini, dia kelenjar yang ukurannya itu 0,5 cm yang terletak di bagian kanan dan juga kiri pada posisi introitus vagina di jam 5 sama jam 7. Kemarin juga kan kita udah tahu ya, dari si labnya udah apa tahu posisinya juga. Nah, lalu untuk kelenjar Bartholin ini adalah kelenjar yang mengeluarkan lendir yang berperan dalam pelumasan vagina. Nah, lalu untuk struktur dan fungsi yang terganggunya, di sini ada kelenjar Bartholin. Lalu untuk epidemiologinya dari kista Bartholin ini dia umum terjadi muncul pada pada 1-2% wanita usia subur. Insiden dari kista Bartholin ini paling sering dicatat pada awal pubertas dan meningkat seiring bertambahnya usia hingga menopause. Kista ini sering muncul setelah abses kelenjar meskipun salurannya itu dapat tersumbat kapan aja. Kenapa dia itu munculnya lebih banyaknya pada awal pubertas atau apa sampai menopause gitu. Itu karena bentar, yang dikarenakan karena kalau misalnya apa wanita-wanita yang subur itu kan hormon estrogennya dia meningkat. Nah, hormon estrogennya dia itu meningkat dapat mempengaruhi dari produksi cairan kelenjar Bartholinnya sehingga meningkatkan kemungkinan bisa terjadi penyumbatan gitu. Nah, kelenjar Bartholin yang aktif atau sekresinya itu terus-menerus, jadi bisa menjadi kemungkinan si pasien itu kena kista Bartholin yang diakibatkan karena penyumbatan itu. Lalu untuk selanjutnya untuk etiologinya di sini karena obstruksi dari kelenjar Bartholin yang dapat terjadi setelah trauma pada area tersebut. Lalu ada episiotomi atau persalinan, namun ini juga dapat terjadi tanpa penyebab atau idiopatik yang tidak dapat diidentifikasi. Lalu untuk di sini untuk fatomekanismenya yaitu karena tadi obstruksi pada saluran Bartholin, terjadi penumpukan cairan, pelebaran kistik pada saluran pembentukan kista dan juga terjadi kista Bartholin. Lalu untuk anamnesisnya biasanya kalau misalnya si kista atau si kista Bartholinnya itu masih kecil, dia biasanya nggak nimbulin gejala, dia itu asimptomatik. Tapi kalau misalnya dia udah mulai membesar, dia bisa mengakibatkan nyeri. Terus kita juga tanya nyerinya itu udah berapa lama, terus ada yang menyebabkan apa nyerinya itu bisa mempengaruhi atau menghambat dari aktivitas enggak, seperti misalnya kalau jalan nyeri, kalau duduk nyeri, berdiri nyeri, lalu apalagi pas satu hubungan seksual itu dia biasanya nyeri terus. Lalu untuk selanjutnya itu adanya keluar nanah, terus ada riwayat penyakit juga sebelumnya, misalnya ada abses Bartholin, pendarahan atau infeksi menular seksual. Lalu untuk selanjutnya untuk pemeriksaan fisiknya di sini ada kita lihat dari bagian apa kelenjar Bartholin atau di bagian genital perempuannya itu kita lihat biasanya itu ada kemerahan. Tapi kalau misalnya si kelenjarnya itu udah kistanya itu udah besar biasanya kalau ada gejala gitu. Dia ada eritem atau kemerahan. Terus kalau dipalpasi si nodulnya itu dia bulat terus adanya itu di bagian si kelenjar Bartholin itu. Terus biasanya itu kanan kirinya itu nggak sama, nggak simetris. Terus kan biasanya kalau misalnya nggak ada nggak ada kelainan, si kelenjar Bartholin ini nggak keraba kan. Nah ini tuh keraba, ada pembesaran. Nah terus ada nyeri tekan. Kalau misalnya dia udah besar biasanya terdapat nyeri tekan, terus keras dan juga berfluktuasi. Lalu untuk selanjutnya di sini untuk pemeriksaan penunjangnya yaitu bisa di kultur bisa di
kultur dan juga biopsi dapat dilakukan selama sayatan dan juga drainase dari abses. Jika dicurigai adanya infeksi menular seksual, berarti apa kita masuk ke treatment buat infeksi menular seksual. Jadi di sini itu sebenarnya pemeriksaan penunjangnya itu apa untuk melihat mempertimbangkan terapi yang selanjutnya apakah dia itu ada infeksi menular seksual atau enggak gitu. Jadi bisa di kultur lalu bisa di biopsi juga dengan caranya itu melakukan sayatan dan juga drainase pada si bagian kista Bartolinnya. Boleh dilanjut sama Kang Aldi. Jadi kan untuk yang tata laksananya ya. Jadi sebenarnya mah tata laksananya tuh misalkan pada pesta yang masih kecil atau bisa dibilang simptomatik tuh yang tidak ada gejala, biasanya disuruh ini apa kompres air hangat atau dia tuh berendam di air hangat atau bisa dibilang sheet bed. Nah, itu bisa dari meredakan dari apa pengecilan dari si kelenjar Bartolenya dan juga bisa diberikan analgesik juga tetap dan juga kemudian juga jika dia tuh ada misalkan terjadi pembesaran yang gede gitu misalkan bisa dilakukan yaitu insisi dan juga drainase menggunakan kateter word namanya. Nah jadi nanti dia tuh si kateter word tuh dia tuh kayak dipasangkan ya, jadi dia tuh kayak dibuatin apa hmm, eh, kemudian ada dari si apa kayak insisi dari dan juga pemasangan dari kateter cincin. Jadi dia tuh di dalam si kelenjar Bartolinnya dia tuh kayak dipasangkan dari si kateter yang berbentuk cincin. Nanti mungkin bisa biar kebayang nanti dimasukin gambarnya. Kemudian ada melakukan dengan laser dari karbon dioksida. Jadi dia tuh tata laksananya digunain dari si laser dari CO2. Dia tuh agar proses dari si apa proses penyembuhannya tuh lebih cepat dibandingkan yang lain gitu. Nah, kemudian bisa dilakukan skleroterapi. Nah, skleroterapi ini jadi dia tuh dikenal sebagai bisa atau bisa dibilang ablasi lah gitu. Kalau yang skleroterapi ini. Kemudian dari komplikasinya bisa dari pengobatan kista kelenjar Bartholin dan operasi yang atau bisa dari komplikasinya yang lain seperti pendarahan maupun dari eh, atau disparenia pasca pasca operasi dan juga bisa terjadi juga infeksi gitu. Kemudian untuk dari prognosisnya itu di mana eh, dari si Gesta Bartolin ini dia itu sangat baik, tetapi jika kistanya itu hanya disedot atau dikeluarkan saja, dia itu tingkat kekambuhannya lebih tinggi, eh, lebih tinggi. Kemudian jika dia dilakukan aspirasi jarum dan dilakukan sayatan atau insisi dan juga drainase, dia tuh prosedur yang paling sederhana, tapi dia itu tidak direkomendasikan karena tingkat kekambuhannya yang relatif meningkat. Mungkin seperti itu untuk yang dari Kista Bartolin.
Punten, Kang sama Ica mau izin bertanya sama mau Iya, Cip. mastiin gitu. Kalau Iya. terkait yang tata laksana itu kateter word sama kateter biasa tuh dia apa bedanya? Atau sama aja sebenarnya kalau kateternya? Maksudnya tuh apa bedanya tuh buat pemasangannya atau gimana, Cip? Dari jenis kateternya sama prosedurnya tuh jadi dia sambungin langsung ke kelenjar Bartholin ya kah atau kayak gimana? Kalau misalnya yang Ica baca di Smith tuh dia tuh katanya treatmentnya itu membuat sayatan untuk pengeluaran si absesnya. Jadi dia diinsisi terus apa mengeluarkan si absesnya itu menggunakan si kateter itu yang dimasukkan melalui sayatan pada medial si kistanya, pada bagian medial kista. Nah, si kateternya itu dia harus tetap terpasang selama 2 minggu untuk memungkinkan dari saluran epitelisasi. Katanya gitu. Oh berarti yang kayak di gambar kemarin ya? Kalau kemarin tuh lihat sempat ada dipasang kateter gitu. Iya, jadi si Oh, itu tuh emang buat tata laksana dari si kista Bartholin. Jadi tata laksananya tuh biasanya kayak gitu. oke oke sih. Hatur nuhun. Kayak sama-sama. Ada yang mau bertanya atau membahas? Ini dong satu, kalau kita dokter umum tuh ngelakuin insisi nggak ke pasien? Hmm. Punten pertanyaannya apa tadi tuh? Kita sebagai dokter umum ngelakuin nggak kayak tata laksana yang insisi ini, atau mana yang boleh dilakuin dan mana yang enggak harus dirujuk? Oke. Ini izin untuk menjawabnya. Jadi yang kita tuh boleh eh, apa kayak biasanya dilakukan oleh dokter umum tuh yaitu eh, melakukan insisi dan juga drainase yang tanpa menggunakan kateter tersebut. Biasanya itu yang bisa mungkin boleh dilakukan sama oleh dokter umum. Tapi misalkan kayak melakukan pemasangan kateter seperti kateter wood atau maupun cincin itu bisa dilakukan oleh dokter spesialisnya gitu. Ya, soalnya kan kita lihat juga dari si SKDI-nya. Ini kan SKDI-nya 3A. Jadi mungkin nggak nyampe kita laksana sampai pemasangan kateter wood gitu loh. Cuman kita juga kalau misalnya pasiennya misalnya nyeri, itu kan kita bisa kasih kayak misalnya obat analgesik gitu. Terus kalau misalnya pasiennya apa dicurigai nanti pemeriksaan penunjangnya ada infeksi menular seksual, berarti nanti treatmentnya juga kita harus kasih buat infeksi menular seksualnya juga. Berarti kesimpulannya boleh ya? Yang insisi, kalau insisi yang nggak menggunakan kateter mah kayak boleh teh. Cuman kalau misalnya yang kayak kateter mah mungkin itu nanti kita bisa rujuk dulu ke dokter spesialis urologi. Hmm, gitu. Nanti ini. Hmm. Gimana, Denisa? Mau lanjut apa? Kalau yang case tadi nggak ditambahin IDK-nya. Udah tadi. Tadi udah tambahin IDK-nya Cuma terkait info doang. patologi paling. Iya. Hmm. Iya. Berarti, hmm,
Terus apa lagi? Ke vaginitis aja. Ya udah. Oke. Mungkin kita lanjut ke vaginitis ya teman-teman. Jadi buat pengertiannya itu sendiri, vaginitis adalah suatu inflamasi atau peradangan di bagian vagina. Nah, biasanya dihubungkan sama vaginal discharge sebenarnya kalau si vaginitis ini tuh, gitu ya. Nah, biasanya kalau gejala utamanya tuh sebenarnya bergantung ya sama etiologinya kayak gitu ya. Cuman suka ada sensasi terbakar, ketidaknyamanan, keputihan yang abnormal, atau bisa juga ada gatal. Nah, gatal ini sebenarnya nggak ada di semua tipe jenisnya ya. Biasanya itu di yang parasit atau enggak di yang jamur. Tapi kalau bakteri itu biasanya dia nggak ada gatal. Nah, ini buat contoh gambarnya tuh ya. Jadi si vaginitis ini bisa menyebabkan vaginal discharge gitu ya. Etiologinya tuh sebenarnya bermacam-macam, cuman kita bisa bagi kayak gitu. Nanti kita coba bahas ya. Nah, di sini untuk struktur dari organ yang terganggu itu di bagian epitel vagina, kemudian flora normalnya, mukosa vagina, kemudian pH-nya, serta kita boleh konten ke bawah lagi, sama sistem imunnya di struktur dan fungsi aja. Bentar. Nah, oke, sip. Ya, jadi dari gambar ini juga dia di bagian vaginanya ya, teman-teman. Betul. Terus buat fungsinya itu terkait gangguan perlindungan dari infeksi, perubahan sekresi, disbiosis, peningkatan permeabilitas mukosa, serta disfungsi dari seksual. Karena bisa nyebabin nyeri saat berhubungan seksual juga ya. Nah, untuk epidemiologinya itu sendiri, kita bisa bagi jadi beberapa epidem, itu bisa mulai dari secara umum, sama secara terkait etiologinya gitu, yang paling sering siapa. Nah, kalau dari umum itu, gitu ya, jadi vaginitis itu adalah kondisi umum yang menyerang jutaan wanita setiap tahun secara global. Kemudian, si vaginosis bakterial atau si BC, gitu ya, eh BV itu adalah penyebab yang paling utama. Itu dia sekitar 40-50%. Yang dimana di urutan kedua itu ada candidiasis pulpovaginalis gitu ya. Atau infeksi yang disebabkan oleh jamur gitu. Jadi dia sekitar 20-25%. Dan yang ketiga itu ada si trichomoniasis gitu ya, itu yang akibat si parasit. Itu dia ada 8 juta kasus per tahun di Amerika Serikat. Kemudian untuk eh, si vaginitis ini prevalensinya meningkat pada usia yang reproduksi, kemudian selama kehamilan dan menopause. Karena di sini tuh dia ada hubungannya sama kadar estrogen kayak gitu ya. Nah, kemudian eh, terkait faktor sosial ekonomi, kebersihan dan akses kesehatan itu juga mempengaruhi dari insidensi dan penanganan vaginitis. Karena bisa salah satu jadi faktor resiko terjadinya si vaginitis ini gitu ya. Nah, kalau ini dia epidemiologi berdasarkan jenis vaginitisnya. Di BPI atau VB itu ya, si vaginosis bakterial itu dia 40-50% kasus vaginitis. Kemudian kalau kandidiasis itu 75% wanita bisa mengalaminya sekali dalam seumur hidup. 9%-nya itu bisa mengalami infeksi berulang dari si kandidiasis vagina ini. Ya, jadi lebih dari 4 kali per tahun. Kemudian kalau si trichomoniasis itu dia 8 juta kasus per tahun di Amerika Serikat. Untuk globalnya itu sekitar 153 juta per tahun. Kemudian ada juga varian yang lain sebenarnya gitu ya. Jadi ada yang namanya vaginitis inflamasi desquamatif, itu jarang terjadi. Biasanya lebih umum pada wanita yang Kaukasia atau kulit putih. Kemudian ada vaginitis atropi yang mayoritas wanita menopause yang bisa mengalami kondisi ini. Jadi nanti tuh di vaginanya tuh jadi sel-selnya tuh mengecil kayak gitu ya. Kemudian ada vaginitis tolitik, dia untuk prevalensinya masih belum jelas, serta masih diperdebatkan dalam suatu penelitian. Kemudian ada juga yang vaginitis campuran gitu. Jadi dia tuh campurannya biasa antara bakteri sama jamur kayak gitu. Jadi dia sekitar 4-35% kasus gitu ya. Jadi dia bisa ngelibatin dari satu patogen gitu.
Nah, terus ada mikoplasma dan ureaplasma. Dia nggak punya prevalensi yang pasti, tapi sering dikaitin sama si paginosis bakterial atau infeksi saluran kemih lainnya. Sorry. Saluran reproduksi lainnya. Boleh di next, Teteh Pun. Nah, di sini buat etiologinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari jenis patogennya, itu ada bakteri, ada jamur, parasit, sama yang iritatif atau yang non-infeksius. Kayak gitu. Kalau bakteri itu seringnya si Gardnerella vaginalis. Sebenarnya dia tuh flora normal gitu ya. Cuman akibat eh, ada suatu gangguan di pH-nya gitu ya, atau lingkungannya, sehingga nanti bisa menyebabkan multiplikasi dari si Gardnerella vaginalis ini itu bisa eh, membludak gitu, banyak gitu. Sehingga nanti jatuhnya jadi patogen kayak gitu. Terus ada Propotella mobiluncus atau Mycoplasma hominis. Kemudian kalau yang kedua itu jamur, itu biasanya Candida spp paling seringnya itu Candida albicans gitu ya. Nah, biasanya seringnya itu karena kelembapan, kalau itu ya sama sih dari lingkungan juga. Terus parasit itu biasanya Trichomonas vaginalis. Nah, seringnya kalau orang yang kena vaginitis parasit ini itu diakibatkan oleh infeksi menular seksual gitu. Jadi kan kalau seperti bakteri, jamur itu tuh enggak hanya ditransmisikan oleh seksual gitu ya. Dia juga bisa ke orang-orang yang memang dalam tanda kurung tuh masih virgin ibaratnya gitu ya. Jadi masih bisa kena gitu, Bu. Nggak aneh gitu ibaratnya bakterial sama jamur tuh. Cuman kalau parasit itu kemungkinannya udah berkaitan sama IMS kayak gitu. Terus ada juga yang iritatif atau non infeksius, itu biasanya akibat dari produk kimia atau perubahan hormonal gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada klasifikasi. Nah, buat klasifikasinya itu sebenarnya kalau dari sumber yang aku baca itu dia kalau rumah besarnya lagi itu dibagi jadi dua. Ada yang vaginitis inflamasi sama vaginitis non inflamasi. Nah, vaginitis inflamasi itu contohnya kayak candidiasis vagina, trichomoniasis sama vaginitis inflamasi desquamative. Jadi akibat ada suatu infeksi, nanti bakal mengaktifasi dari respon imun, terjadilah infiltrasi dari neutrofil, ada eritem, edem, sehingga nanti terjadilah keputihan dengan adanya si polimononuklearnya positif, dan biasanya ada gejala iritasi. Ciri utamanya biasanya ada respon inflamasi dengan infiltrat dari neutrofil. Kemudian kalau kita lakukan pemeriksaan mikroskopis, biasanya ditemukan PMN. Kemudian kalau dari fisik ada eritem, edem, dan biasanya ada tanda-tanda iritasi mukosa. Itu. Kemudian yang kedua itu yang tadi si vaginitis non inflamasi gitu ya. Jadi dia tuh kayak contohnya si PB. PB itu dia masuknya ke vaginitis non inflamasi. Kalau dari NCBI yang aku baca. Soalnya dia itu eh, pengaruhnya itu terkait pH kayak gitu ya. Jadi akibat dari pH-nya yang jadi kurang asam sehingga nanti tuh pertumbuhan bakteri bakal semakin apa nyebutnya? Semakin banyak gitu ya. Terus ada juga vaginitis atrofi, si sitolitik, campuran maupun yang ureaplasma. Campuran juga sebenarnya bisa masuknya ke yang inflamasi ya. Oke, kemudian di sini tuh biasanya akibat dari ketidakseimbangan flora di vagina, akibat dari perubahan pH, nanti itu terjadi pertumbuhan patogen yang berlebih. Nah, ada keputihan dan bau tidak sedap, sehingga nanti bisa juga ada tanda-tanda eritema maupun edem. Nah, ciri utama itu biasanya tidak ada tanda inflamasi yang signifikan, karena kan biasanya yang bakteri pun dia nggak nyeri ya, nggak nyeri dan nggak gatel kayak gitu. Kemudian kalau gejala dominannya itu biasanya ada keputihan abnormal dan bau tidak sedap. Pemeriksaan fisik biasanya tidak menunjukkan eritema ataupun edem. Kemudian, nah ini buat apa namanya tuh masing-masing dari per jenis vaginitisnya gitu ya. Kayak contoh vaginosis bakterial itu biasanya akibat dari pergeseran flora normal sehingga nanti bakal terjadi dominasi bakteri anaerob. Nah, seringnya itu sih Gardnerella vaginalis kayak gitu. Biasanya gejala itu keputihan berbau amis, iritasi ringan tanpa tandanya inflamasi gitu, tanpa adanya tanda inflamasi. Kemudian ada candidiasis vagina. Itu biasanya si Candida sp atau Candida albicans gitu ya. Nah, biasanya itu keputihannya kental seperti keju, berarti ya shape like ya keju seperti keju gitu. Oke, terus gatal, iritasi, dan kemerahan. Terus ini trichomoniasis. Itu biasanya akibat dari si protozoa Trichomonas vaginalis. Itu biasanya akibat dari MS gitu ya. Nah, di sini dia
ada khasnya juga. Biasanya keputihannya itu ada warnanya gitu ya. Warna itu biasanya kehijauan, kuning kehijauan gitu biasanya. Terus bau tidak sedap, pruritus, dan dispepsia. Terus ada juga inflamasi vaginitis inflamasi desquamatif itu akibat dari peradangan epitel vaginanya dengan nanti kemungkinan terkait disbiosis. Jadi ujungnya ke keseimbangan flora normal juga gitu ya. Biasanya ada keputihan bernanah, gatal berat, nyeri dan kemerahan. Atrofi biasanya defisiensi dari estrogen itu akibat dari menopause. Nah, nanti itu bakal terjadi kekeringan vagina, dispareunia ataupun peradangan serta pH-nya itu biasanya lebih dari 4,5. Terus ada juga vaginitis sikolitik yaitu terkait keasaman vagina yang berlebih akibat dominasi lactobacillus. Jadi kalau di sini dia justru pH-nya lebih asam dibanding yang normalnya kan normal itu 4 ya. Terus biasanya gejala keputihan, gatal, iritasi, dan dia tuh mirip-mirip sama kandidiasis. Terus ada yang campuran. Nah, seringnya itu dia antara si vaginosis bakterial atau akibat si bakteri sama si kandidiasis beragam tergantung sama si etiologinya siapa aja kayak gitu ya. Terus ada juga mikoplasma dan ureaplasma. Biasanya itu penyebabnya mikoplasma dan ureaplasma, tapi belum terbukti sebenarnya dia jadi penyebab utama dari vaginitis tersebut. Tapi gejalanya itu dia tidak terlalu spesifik. Masih ada kaitannya sama si vaginosis bakterial. Lalu ya apa infeksi reproduksi lainnya. Oke, boleh dilanjut. Cuman sebenarnya kita yang bisa kita fokusin tuh yang tiga itu aja ya. Yang si jamur, terus si bakteri sama si parasit. Gitu. Nah, ini buat faktor resikonya. Pertama itu terkait perubahan hormonal, yaitu tadi ya menopause, kehamilan atau menyusui bisa mengubah atau mengganggu dari keseimbangan flora normal di bagian vagina. Terus menstruasi ini tuh dia bisa jadi suatu nutrisi bagi beberapa bakteri, tetapi tidak selalu bisa menyebabkan infeksi. Kemudian ada juga penggunaan antibiotik spektrum luas. Nah ini biasanya kaitannya sama yang jamur, gitu ya. Nanti itu akibat si penggunaan antibiotik ini bisa mengganggu keseimbangan flora normal. Banyak yang mati berada flora normalnya, sehingga nanti itu si jamur bisa lebih leluasa dan lebih gampang buat menginfeksi tubuh kita kayak gitu. Terus douching. Nah, douching itu kan itu ya yang eh, cuci pakai apa nyebutnya pembersih kewanitaan gitu ya. Kayak apa sih? Adalah pokoknya di Alfa gitu ya, yang warna pink gitu. Beda-beda sih macam-macam intinya. Cuman adalah itu cairannya gitu ya. Nah, bisa juga karena akibat hubungan seksual tanpa pengaman. Itu biasanya nanti terkait pH-nya kayak gitu ya, sama keseimbangan flora. Karena kan kalau dicuci-cuci-cuci terus gitu ya, kalau terlalu bersih juga nanti flora normalnya bisa mati kayak gitu ya. Terus nanti juga bisa mengganggu ya itu juga. Terus iritan dari eksternal biasanya karena dari sabun yang sifatnya cukup keras buat mukosa vagina, produk beraroma gitu ya. Jadi parfum-parfum daerah kewanitaan kan ada ya kayak dijual parfum untuk daerah kewanitaan bla 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 gitu. Sebenarnya itu tidak disarankan gitu ya. Terus menggunakan pakaian ketat kayak gitu. Nah, dilanjut sama aku, Cik. Oke, boleh Mas. Buat patofisiologinya ya. Jadi, jadi ada faktor-faktor predisposisi dari vaginitis atau vulvaginitis. Itu pertama dari peningkatan pH dari vagina memungkinkan bakteri semakin berkembang biak. Buat faktor-faktor yang nyebabin peningkatan pH kayak yang udah jelasin sama Uci tadi ya. Terus wanita dengan diabetes mellitus, kemudian penggunaan kontrasepsi IUD, terus kehamilan sama IMS. Jadi nanti si jamur atau bakteri itu bakal masuk ke lumen vagina dan TML-nya keluar. TML-nya kayaknya jaringan ya. Maaf guys. Aman teteh. Nah, jadi dia bakal masuk ke lumen vagina datang dari faktor bisa perianal atau kontaminasi dari traktus gastrointestinal. Jadi misalkan dia berhubungan seksual melalui anal terus pindah lagi ke vagina itu bisa jadi
faktor yang bantu masuknya bakteri atau kandida. Terus nanti kalau kandida bakal ada invasi hifa atau si bakteri sendiri bisa masuk ke dalam epitel jaringan dan bakal nyebabin terjadinya proses inflamasi dan merusak sel-sel epitel tersebut. Proses ini menyebabkan reaksi inflamasi pada mukosa yang mengakibatkan edem, eritem, dan desquamasi sel epitel vagina. Nanti itu bakal ada keluar mukus atau cairan yang fungsinya itu buat perlindungan spesifik baik terhadap jamur ataupun terhadap bakteri agar nggak ada infeksi langsung gitu atau ascending infection. Nah, untuk Candida dia bakal menimbulkan simptom vaginitis karena reaksi hipersensitivitas khususnya pada wanita yang mengalami vulvaginitis recurrent yang idiopatik. Nah, untuk reaksi hipersensitivitas ini akan mengeluarkan mediator histamin yang nantinya bakal ada tanda gejala khasnya tuh itching ya atau gatal. Nah, untuk anamnesisnya kita tanyakan keluhan utamanya. Biasanya tuh kalau pasien vaginitis dia bakal ada keputihan yang abnormal karena ada perubahan warna, bau atau konsistensi. Kemudian bisa ada gatal, nyeri saat berkemih atau disurian, nyeri saat berhubungan seksual, serta iritasi atau kemerahan pada area vagina. Untuk riwayat penyakit, kita tanyakan juga riwayat penyakit infeksi berulang, diabetes mellitus, penggunaan antibiotik jangka panjang, atau kontrasepsi hormonal. Kemudian kita tanyakan juga riwayat seksual, aktivitas seksual, penggunaan kondom, serta riwayat pasangan seksual multiple atau yang banyak gitu. Kalau untuk aktivitas seksual yang tadi ya, jadi bisa jadi dia sebelumnya melakukan anal seks terus pindah ke vagina. Jadi si bakteri-bakteri yang bukan flora normal dari saluran cerna itu bisa pindah ke vagina. Terus riwayat kebersihan, penggunaan sabun atau produk pembersih vagina yang mengganggu flora normal kayak douching tadi yang udah dijelasin sama Ocit. Terus untuk pemeriksaan fisiknya inspeksi bakal terlihat kemerahan, edem, dan eksoriasi pada vulva dan vagina. Nah, nanti pada pemeriksaan fisik ini pakai spekulum buat ngelihat sekresi vagina yang abnormal. Jadi ada mukusnya kan. Mukusnya itu nanti dilihat baik dari warna, konsistensi, jumlah, sama aromanya. Terus kalau dia berbusa kehijauan itu bisa mengindikasikan kalau dia infeksi trichomoniasis. Kalau putih kental seperti susu bisa kandidiasis atau keputihan abu-abu dengan bau amis itu bakterial vaginosis atau BV. Nah, kemudian pemeriksaan bimanual itu evaluasi adanya nyeri tekan pada dinding vagina atau serviks untuk menyingkirkan kemungkinan infeksi lain seperti PID atau penyakit radang panggul. Nih, untuk differential diagnosis dari vaginitisnya ya, bisa dilihat dari sekretnya atau dari apa namanya discharge-nya ya dari cairan vaginanya. Kalau dia tipis dan putih itu sama ada bau ikan fish odor itu tuh bisa nandain kalau dia tuh BV. Kalau dia hijau kekuningan atau kuning kehijauan dia tuh trichomoniasis. Kalau dia putih tebel sama kayak keju gitu itu tuh bisa nandain kalau dia candida vaginitis. Sama dari pemeriksaan labnya bisa dilihat atau bisa juga pakai yang kertas pH kemarin SL-nya. Kalau pH-nya lebih dari 4,5 itu tuh bisa kalau nggak BV bisa juga trichomoniasis. Tapi kalau pH-nya normal tapi si mukusnya itu tebel kayak keju gitu lengket dan pH-nya normal bisa nandain kalau dia itu candida gitu. Boleh di next slide. Punten mam, aku izin buat nambahin boleh? Boleh, boleh, Bang Acep. Oke. Aku izin buat nambahin juga soal ini. Jadi ada di salah satu apa namanya tuh khasnya dari pemeriksaan fisik dari ketiga ini tuh ada yang namanya strawberry cervix. Nah, strawberry cervix itu biasanya seringnya ada di eh, trichomoniasis. Itu di gambar yang sebelah kanan teteh, punten. Yang gambarnya setelah tabel itu. Itu. Jadi yang
Sebelah kiri kan yang bacterial vaginosis tuh, dia gray or milky discharge. Terus kalau yang trichomoniasis itu kan dia yellow green forty discharge. Nah, di sana tuh dia ada khasnya juga, ada namanya strawberry cervix. Jadi si cervixnya tuh jadi kayak bintik-bintik kayak strawberry. Masih cek tuh. Sedangkan yang lain tuh nggak ada kayak gitu. Nah, itu buat tampilan ininya gitu ya. Di dalam Hmm. paling itu sih buat tambahannya. Sisanya mah sama kok. Oke, boleh dilanjut aja, Mam. Satu lagi. Boleh ke bawah ya teh. Ya men boleh next ke bawah teh. Belum kelihatan ya? Belum teh. Ini udah kelihatan belum? Lagi loading teh. Hmm. Nah, udah kelihatan teh. Jadi untuk pemeriksaan penunjangnya itu ada tes pH ya. Kalau dia lebih dari 4,5 pH-nya itu indikasinya BV atau trichomoniasis. Kalau pH-nya normal itu cenderung di candidiasis. Terus Swift test buat ngecek yang aromanya. Jadi kalau dia udah di tes pH terus pH-nya tuh 4,5 gitu, lebih dari 4,5. Terus si spekulumnya itu ditetesin KOH yang 10% kayak SL kemarin. Kalau dia ada visi odor itu berarti bisa positif bakterial vaginosis. Terus mikroskop hapusan vagina buat nyari klusel pada BV. Terus kalau Trichomonas vaginalis itu bisa kelihatan protozoa yang bergerak. Terus hifa dan spora jamur di Candida albicans. Terus dia juga bisa kultur mikrobiologi jika diagnosis tidak pasti atau pada kasus berulang. Sama tes PCR atau antigen cepat untuk mendeteksi Trichomonas vaginalis secara lebih akurat. Untuk gold standarnya, kalau Trichomonas vaginalis itu tes amplifikasi asam nukleat. Kalau BV itu tes PCR multiorganisme. Sama kalau kandidiasis pakai PCR atau kultur jamur. Tapi kalau buat awal, karena buat ngebedain gitu dari sekretnya bisa dari warna, dari pemeriksaan fisik, terus cek pH-nya kalau lebih dari 4,5 berarti kalau nggak BV trichomoniasis, terus dicek juga pakai ini apa namanya mikroskop. Karena dari mikroskop juga bisa kelihatan kalau kandidiasis kelihatan hifanya, kalau trichomonas kelihatan ada protozoa yang gerak, kalau BV itu ada klusel. Nah, untuk tata laksananya tiap ininya beda ya, tiap vaginosisnya. Kalau vaginitisnya kalau yang bakterial itu pakai metronidazole 500 mg PO 2 kali sehari selama 7 hari atau pakai gel metronidazole intravaginal. Untuk alternatifnya clindamycin 2% intravaginal. Kalau vaginitis candidiasis itu clotrimazole atau miconazole intravaginal. Terus fluconazole oral dosis tunggal 100 mg pada kasus berat atau recurrent. Kalau buat trichomoniasis dia pakai metronidazole atau tinidazole 2 gram dosis tunggal PO per oral. Sama dia juga pengobatan pasangan jika diperlukan karena ditakutkan kayak yang tadi penularannya lewat pasangan gitu. Terus untuk pengelolaan umumnya itu hindari douching atau penggunaan sabun yang mengiritasi. Sebenarnya untuk membersihkan daerah kewanitaan ya memang harus dijaga gitu emang kebersihannya. Tapi kalau berlebihan itu bisa ganggu kestabilan pH normal sama ngeganggu
bakteri flora normal juga yang jadi faktor resiko. Terus menggunakan pakaian dalam berbahan katun yang tidak ketat, sama edukasi pasangan seksual jika terkait infeksi menular seksual. Kemudian ini tuh komplikasi. Untuk komplikasinya, pertama ada PID atau penyakit radang panggul. Infeksi dari vaginitis yang tidak diobati dapat menyebar ke rahim dan saluran tuba falopi yang menyebabkan nyeri panggul kronis, kehamilan ektopik, dan infertilitas. Kemudian meningkatkan risiko IMS dan HIV. Vaginitis merusak pertahanan alami vagina, membuat lebih rentan terhadap infeksi menular seksual seperti HIV, gonore, dan chlamydia. Kemudian komplikasi kehamilan, BV, dan trichomoniasis saat hamil dapat menyebabkan persalinan prematur, berat badan lahir rendah, dan infeksi cairan ketuban atau chorioamnionitis. Kemudian vaginitis kronis dan kerusakan jaringan. Peradangan berulang menyebabkan gatal, nyeri saat berhubungan seks, dan iritasi kronis yang meningkatkan risiko infeksi lain. Kemudian dampak psikososial, kecemasan, depresi, dan penurunan kepercayaan diri dalam aktivitas seksual yang dapat mempengaruhi hubungan dan kualitas hidup. Sama salah diagnosis dan resistensi antibiotik. Jadi pengobatan yang tidak dapat memperburuk gejala dan menyebabkan resistensi antibiotik yang memperumit pengobatan di masa depan. Jadi makanya tiap penyakitnya tuh beda pengobatannya karena memang kalau salah pengobatan bisa jadi resistensi antibiotik yang ditakutkan. Kemudian untuk prognosisnya itu vaginosis bakterial responnya baik terhadap terapi namun dapat kambuh, terutama pada wanita dengan aktivitas seksual tinggi. Kemudian untuk kandidiasis itu prognosisnya baik, tetapi bisa recurrent pada penderita diabetes atau imunosupresi. Dan trichomoniasis responnya baik terhadap terapi, namun pasangan seksual juga harus diobati untuk mencegah infeksi berulang. Boleh dilanjut dengan Ocit? Oke, makasih Mam. Aku izin buat lanjutin. Sebenarnya ini bisa kalian baca sendiri-sendiri, cuman di sini tuh ada nice to know terkait flora normalnya gitu ya. Mungkin aku bacain sedikit. Jadi di sini buat epitel dan flora vagina normal. Jadi si epitel vagina ini dia kan udah kebahas sebenarnya ya di histologi. Dia squamosa berlapis non keratin. Terus biasanya responsif terhadap hormon. Terus kalau flora normalnya itu biasanya paling dominan tuh si Lactobacillus spp. Dia tuh fungsinya buat ngejaga pH-nya supaya tetap asam. Kayak gitu biasanya di 3,8 sampai 4,2 itu untuk usia yang reproduksi gitu ya. Kemudian untuk kadar dari atau komposisi antara bakteri anaerob sama aerob itu lebih besar yang anaerob. Rasionya itu 10:1. Jadi memang banyaknya itu yang anaerob. Terus variasi flora normalnya itu bergantung pada usia, hormon, dan faktor lingkungan. Nah, ini buat pH vaginanya serta rentang usia. Biasanya kalau prapubertas dan pasca menopause itu di pH vaginanya tuh jadi cenderung lebih basah di 6 sampai 7,5 sehingga nanti resiko infeksi itu bisa meningkat akibat rendahnya si lactobacillus. Kalau usia reproduksi yang tadi ya bisa 3,8 atau 3,6 sampai 4,2 atau 4,3 gitu ya. Itu dia karena udah cukup asamnya jadi dia bisa untuk menekan pertumbuhan patogen kayak gitu. Oke, boleh dibawain lagi Tante. Nah, ini buat macam-macam flora vagina normalnya ya. Ada yang aerob gram positif, contohnya kayak Lactobacillus spp, Conibacterium, dan lain sebagainya kayak gitu. Terus ada aerob gram negatif kayak Escherichia coli, Klebsiella spp gitu ya. Teteh punten boleh dikebawahin lagi. Terus ada Proteus, Enterobacter, atau Acinetobacter, dan lain sebagainya. Terus boleh ke bawah lagi, Teteh. Nah, terus ini ada yang anaerob gram negatif kayak Propotella dan lain sebagainya. Fokus gram positif kayak Streptococcus, terus gram positif anaerob Lactobacillus dan lain sebagainya. Udah, sip. Ini itu aja. Ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman?
Teman-teman ada yang mau ditambahin lagi nggak? Dari aku cukup. Eh, Kalau nggak ada yang mau ditambahin, berhubung waktunya juga udah habis, tutorialnya dicukupkan saja. Izin dokter, untuk tutorialnya sudah selesai. Baik teman-teman, untuk mengakhiri tutorial pada siang hari ini, alangkah baiknya kita
Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, atur nuhun teman-teman, atur nuhun dok. Nuhun, Dok. Mohon dok.